Baik, selamat malam pemirsa TV One. Benar sekali bahwa di hari ini Kejaksaan Agung telah menetapkan tersangka yakni yang merupakan anggota DPR RI, di mana pemirsa tersangka tersebut yakni berinisial IT ataupun Ismail Thomas yakni yang berasal dari fraksi PDIP. Ini juga menjadi tersangka dalam kasus korupsi pemalsuan dokumen dalam perusahaan tambang. Kasus baru dan berarti Thomas Ismail ini mungkin pasalnya bisa diulang lagi. Ini IT ya. Tersangka IT. Ismail Thomas kan ya Pak? Tersangka IT, saya nggak nyebut ya. Ya. Jadi pasalnya adalah pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Melakukan pemalsuan dokumen untuk kepentingan proses persidangan. Ya, di tahap pertama kita kalah. Selanjutnya kita menang dan selanjutnya ini masih dalam satu proses peradilan. Dan kita ketemukan yang bersangkutan salah satu orang yang melakukan dan membuat dokumen-dokumen palsu untuk menangkan suatu perkara. Yang mana juga pemirsa, menurut hasil informasi yang kami dapatkan, Ismail juga langsung ditahan oleh Korps Adiaksa. Yang mana jika kita lihat pemirsa, latar belakang dari Ismail Thomas ini sendiri yakni merupakan seorang politikus dari fraksi PDIP yang termasuk ke dalam Komisi 4 yang mana menjabat dari periode tahun 2019 hingga tahun 2024. Kasus pemalsuan dokumen ini juga terkait dalam kasus penerbitan dokumen dari PT Sendawar Jaya yang mana juga menurut Kapus Penhum yakni Ketut Sumedana yang mengungkapkan pemalsuan dokumen-dokumen ini juga dilakukan oleh tersangka terkait dengan izin tambang yang ada di Kutai Barat. Tidak hanya itu, tadi juga diungkapkan bahwasannya tersangka juga ini nantinya akan ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan. Di mana pemirsa untuk yang dijeratnya sendiri ini dijerat dalam pasal 9 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 KUHP. Sahabat Ganjar di PDIP ditangkap, diduga terlibat pemalsuan izin tambang ilegal. Yang kayak gini yakin mau dijadikan presiden. Kejagung tetapkan anggota DPR fraksi PDIP tersangka korupsi. Langsung ditahan. Gelora.com. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung menetapkan anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan Ismail Thomas tersangka. Penetapan status tersangka dan penahanan tersangka anggota Komisi 1 DPR RI atau Bupati Kutai Barat 2006 sampai 2016, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana di lobi Japitsus Kejagung, Jakarta, Selasa. Politisi PDIP ini ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi penerbitan dokumen perjanjian pertambangan PT. Meski telah ditetapkan tersangka, Kejagung belum menjelaskan detail konstruksi perkaranya. Ismail dikenakan pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Yang bersangkutan ditahan selama 20 hari ke depan sampai dengan 3 September 2023 di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan, kata Ketut. Sementara itu, pantauan redaksi Ismail tak berbicara banyak dan langsung masuk mobil tahanan dengan dampin merah muda. Kejagung sebut legislator dari PDIP Ismail Thomas palsukan dokumen izin tambang. Kejaksaan Agung Kejagung menjelaskan perkara yang menjerat anggota DPR Komisi 1 fraksi PDIP Ismail Thomas dalam kasus korupsi pemalsuan dokumen. Pihak Kejagung mengungkapkan bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada tahun 2021. Jadi yang bersangkutan ini diduga melakukan pemalsuan dokumen di tahun 2021. Statusnya adalah sebagai anggota DPR, ujar Kapus Penkum Kejagung Ketut Sumedana dalam konferensi pers di Jakarta Selasa 15 Agustus 2023. Ketut mengatakan dokumen yang dimaksud yakni perjanjian perusahaan tambang. Dan namun begitu, Ketut belum mengungkapkan detail perkara tersebut. Terkait dengan perizinan pertambangan yang digunakan untuk kepentingan proses persidangan, ini terkait dengan perkara PT lanjutnya. Ismail Thomas ditahan. Sebagai informasi, Ismail
ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh Kejagung RI. Penetapan status tersangka dan penahanan tersangka IT, anggota Komisi 1 DPR RI atau Bupati Kutai Barat 2006 sampai 2016, kata Ketut Senin. Ismail Thomas ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan korupsi penerbitan dokumen perjanjian pertambangan dikenakan dengan pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, ujar Ketut. Pantauan suara.com di lokasi Ismail tampak keluar dari gedung Kejagung menggunakan rompi berwarna pink dengan kemeja putih. Dia tampak digiring oleh beberapa orang jaksa masuk ke mobil tahanan. Ketut menyampaikan Ismail akan ditahan di rumah tahanan Rutan Salemba Cabang Kejagung selama 20 hari ke depan. Ditahan sampai 23 September 2023, tutur Ketut. Seorang anggota Komisi 1 DPR diduga ditangkap Kejagung terkait kasus tambang. Salah seorang anggota Komisi 1 DPR RI dari partai penguasa berinisial IT diduga diamankan tim penyidik Kejaksaan Agung Selasa 15 Agustus. Informasi penangkapan itu sudah beredar sejak siang tadi. Awalnya dugaan awak media penangkapan itu terkait kasus BTS yang kini tengah didalami juga oleh Kejagung. Namun ternyata terkait dengan kasus tambang di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara yang saat ini sedang dihentikan. Informasi A1 valid inisial IT, kata salah seorang lewat sambungan telepon. Disinggung mengenai kasus apa yang membelit IT hingga ditangkap tim penyidik Kejaksaan Agung. Dia hanya menyebut kasus tambang di wilayah Sulawesi Tenggara. Kasus tambang Madiodo, tandasnya. Sebelumnya aktivitas pertambangan blok di Konawe Utara yang merupakan wilayah izin usaha pertambangan PT Aneka Tambang dan untuk sementara dihentikan. Pemberhentian aktivitas tentang tambang blok Madiodo ini buntut dari kasus dugaan korupsi pertambangan Ornikel yang melibatkan mantan pejabat tinggi Kementerian SDM. Anggota DPR fraksi PDIP Ismail Thomas jadi tersangka pemalsuan izin tambang, ditahan Kejagung. Kejaksaan Agung Kejagung menetapkan anggota Komisi 1 DPR fraksi PDIP Ismail Thomas menjadi tersangka korupsi pemalsuan dokumen perusahaan tambang. Ismail langsung ditahan penyidik Korps Adiaksa. Kasus dugaan pemalsuan dokumen perusahaan di lahan yang sama ini melibatkan PT Gunung Bara Utama dan PT Sendawar Jaya di Kutai Barat, Kalimantan Timur. Tim penyidik Japitsus telah melaksanakan penetapan tersangka sekaligus penahanan terhadap tersangka inisial IT, Thomas Ismail Thomas, anggota Komisi 1 DPR RI atau Bupati Kutai Barat 2006 sampai 2016, kata Kapus Penkum Kejagung Ketut Sumedana, Kejagung Jakarta Selatan Selasa 15 Agustus. Ketut menjelaskan kasus ini terkait dugaan korupsi penerbitan dokumen PT Sendawar Jaya. Menurutnya Ismail diduga memalsukan dokumen-dokumen terkait dengan izin tambang di Kutai Barat. Kita temukan bersangkutan salah satu orang yang melakukan dan membuat dokumen palsu, ujarnya. Ismail ditahan untuk 20 hari pertama di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan. Politikus PDIP itu dijerat dengan pasal 9 Undang-Undang Tipikor Junto pasal 55 KUHP. Pelaksanaan Kejaksaan Agung sebelumnya menyita tambang tersebut sebagai aset dari PT Gunung Bara Utama, anak perusahaan dari PT Trada Alam Minerba. PT Trada Alam merupakan milik terpidana korupsi asuransi PT Jiwasraya Heru Hidayat. Namun PT Sendawar mengklaim sebagai pemegang izin sah lahan tambang tersebut. Mereka mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Jakarta pada Juli 2022. Dalam gugatan tersebut Kejagung terdaftar sebagai turut tergugat. PT Sendawar memegang surat kuasa izin peninjauan batu bara nomor 503/378 2008 tanggal 19 Mei 2008. Kemudian surat pemberian kuasa pertambangan penyelidikan umum nomor 545-501A/2008 tanggal 19 Juni 2008 dan surat pemberian kuasa pertambangan eksplorisasi nomor
545K 78